Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kota Serang Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching. Saya Dewanto Kamas Utomo dari SMA Negeri 1 Kota Serang berperan sebagai observer. Saya Rahmawati dari SD Epialen berperan sebagai coaching. Saya Hesti Eka Istiani dari SD Ciceri berperan sebagai coach. Bu Hesti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik Bu Hesti, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi. Ya, saya sebagai supervisor di sini. Ada kebetulan ada request ya dari rekan Bu Hesti juga yang nanti akan berperan sebagai coach dan Bu Hesti sebagai coach. Izin menyampaikan beberapa rubrik penilaian ya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bu Hesti bisa dipahami ya yang ini ya. Kemudian nanti ketika Bu Hesti menjadi coach yang memberikan pertanyaan berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif ketika coach berbicara. Berikutnya, nanti juga saya akan amati apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah ada ketiga unsur ini ketika nanti Bu Hesti menjadi coach. Kemudian, saya ingin melakukan pertanyaan nih ya, kompetensi inti apa yang akan dilakukan pada coaching nanti nih Bu Hesti? Iya Pak, baik. Sebelumnya itu di dalam coaching itu ada 3 ya Pak, 3 kompetensi yang memang harus kita kembangkan. Yang pertama itu ada presence, kita menghadiri penuh, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Oke, baik Bu Hesti, bisa saya pahami kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik nanti ketika Bu Hesti menjadi coach? Gini Pak, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Jujur ya Pak, saya untuk mendengarkan secara aktif itu agak susah. Kenapa? Ketika kita sudah mendengarkan aktif, biasanya ada saja hal yang membuat kita gusar, seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir, indikator seperti apa yang diinginkan pada saat proses coaching saat ini nanti? Iya, saya menginginkan nanti coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sudah disampaikan kepada saya. Selamat siang Bu Rahma. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Rahma. Nah, Iya. pada pertemuan kali ini apa sih tujuan Bu Rahma ingin kita bertemu? Iya Bu. Kalau boleh nih ya, saya mau ngobrol nih. Siapa tahu kan Bu Hesti juga bisa menguatkan saya itu ya. Iya. Saya ada problem nih sebenarnya Bu Hesti. Di tahun ajaran baru ini, saya punya murid yang sangat sulit sekali didekati gitu kan, Iya. karena memang anaknya itu pendiam, terus memang tidak dekat dengan orang baru, sulit untuk dekat dengan orang baru. Nah, masalahnya bukan hanya ketika komunikasi, ketika pelajaran juga saya tidak bisa masuk nih, apa sih yang dibutuhkan anak ini gitu kan. Ketika bertanya juga nggak mau mengajukan pertanyaan, ditanya juga hanya menjawab sesingkat-singkatnya saja gitu kan. Saya punya kesulitannya seperti itu. Jadi saya ingin minta waktunya Bu Hesti buat mungkin bisa kita sharing nih Bu hari ini gitu kan, untuk saya punya permasalahan ini. Saya ada beberapa solusinya, mungkin saya ingin penguatan saja dari Bu Hesti. Baik, seperti itu ya Bu. Itu berarti sebuah hambatan ya yang menghalangi Ibu untuk melakukan sebuah pembelajaran atau mengajar di kelas ya. Betul. Nah, kita sudah ketemu nih hambatannya. Kemudian apakah Ibu sudah memiliki opsi atau solusi atas hambatan yang Ibu hadapi? Sebenarnya saya punya beberapa solusi yang pernah saya juga lakukan di kelas-kelas sebelumnya. Yang pertama, mungkin saya akan cari tahu nih karakter murid tersebut ke wali kelas sebelumnya. Selanjutnya, mungkin saya akan lebih banyak menjadikan waktu untuk anak tersebut berbicara nih secara pribadi, apapun yang ingin saya gali tentang dia. Harapannya ketika saya sudah bisa mengambil hatinya, mengambil kepercayaannya, saya bisa lebih banyak mengetahui karakternya dan bisa tahu nih kesulitannya di mana, begitu. Oh iya, berarti lebih ke personal. Iya, lebih ke personalnya ya. Oke, Bu Rahma, sangat bagus sekali ya. Kemudian dari hambatan yang sudah kita ketahui, kemudian Ibu Rahma juga sudah memberikan solusi atau opsinya. Rencana aksi atau strategi Ibu ke depannya seperti apa untuk mencapai dari strategi Ibu tadi? Strategi saya sih, rencana saya akan banyak menyediakan waktu untuk
anak-anak berbicara. Circle time mungkin sebelum belajar, mindfulness gitu kan, ketika mereka merasa diterima di kelas, ketika gurunya mengerti mereka, mungkin mereka akan lebih banyak terbuka. Iya, betul. Lalu saya juga punya rencana seperti ini, mungkin ya, saya akan melibatkan diri saya untuk terjun langsung gitu kan, mengetahui, mencari tahu tentang anak-anak, jadi lebih banyak berbicara ketika mereka recess, lunch time, atau waktu-waktu rehat, waktu-waktu free time-nya mereka, untuk banyak mengobrol. Nah, mungkin dengan cara itu saya bisa tahu nih gitu kan, kekurangan mereka, mereka kesulitannya di mana, apa yang perlu saya pahami dari mereka. Lalu kalau itu juga masih belum bisa mengatasi masalah ini, mungkin saya minta bantuan orang tua juga, lebih banyak berbicara dengan orang tua, khawatir kesulitannya ternyata ada kaitannya dari rumahnya. Oh iya, baik, bisa seperti itu ya Bu. Berarti melakukan komunikasi baik ya kepada seluruhnya, seluruh perangkat yang ada di sekitarnya. Betul, Bu. Nah, dari yang tadi sudah Ibu sampaikan nih seperti itu. Nah, komitmen ke depannya seperti apa untuk rencana Ibu? Komitmen saya tadi itu, Bu, mungkin saya akan lebih sering ya. Mungkin saya akan menjadwalkan, ada beberapa jadwal saya lebih banyak berbicara. Mungkin sebelum kelas dimulai itu saya mau menyiapkan anak-anak dulu siap untuk di kelas dengan menanyakan ada apa sih yang mereka rasakan, circle time-nya lebih banyak mungkin, atau bisa jadi komitmen lainnya yaitu tadi dengan lebih banyak mengobrol, karena anak-anak kan sebenarnya lebih senang didengar ya. Iya, betul sekali. Begitu. Berarti ya Bu ya, lebih ke komunikasi baik. Komunikasi baik. Jadi untuk kesimpulan hari ini pertemuan kita, apa yang sudah Ibu serap? Yang saya serap yang tadi saya dapat juga kan dari obrolan kita, berarti kita perlu menanamkan komitmen dan komunikasi baik, menyediakan waktu memang untuk memahami karakter anak, menyediakan waktu untuk mengetahui permasalahan anak itu apa, dan kerjasama mungkin ya dengan wali kelas sebelumnya maupun orang tua di rumah. Baik, semoga di pertemuan ini Bu Rahma kedepannya bisa mendekati anak lagi secara personal ya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini menjadi motivasi juga untuk Bu Rahma. Amin. Baik Ibu, untuk kali ini Ibu sudah, bagaimana perasaan Ibu? Wah, perasaan saya mungkin sudah lebih tenang ya, karena saya kan tadi memang tujuan awal saya punya permasalahan ini dan saya ingin share ke Bu Hesti untuk penguatan saja, untuk supaya saya rasa bahwa apa yang saya lakukan ini, apa yang akan saya ambil ini benar, dan ya begitulah saya merasa pertemuan hari ini tuh menguatkan saya, menyenangkan dan menenangkan saya seperti itu. Saya mengerti. Oke, baik Bu Hesti, terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Saya sudah merasa lebih tenang sekarang. Mudah-mudahan apa yang ingin saya lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu. Iya. Mudah-mudahan nanti ketika saya ada permasalahan lain, Bu Hesti bisa menguatkan saya ke depan. Baik Bu Rahma. Terima kasih juga karena sudah memilih saya sebagai coach ya. Iya. Terima kasih. Baik Bu Hesti, bagaimana setelah melakukan proses coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Hesti? Baik Pak, perasaan saya lega ya Pak atas coaching tadi. Kenapa? Karena yang pertama saya bisa membantu rekan saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Kemudian bagaimana nih kompetensi inti yang tadi dicapai, apakah sudah tercapai ketika proses coaching gitu ya? Baik, alhamdulillah ya Pak. Dari proses coaching tadi, apa yang saya inginkan atau kompetensi yang saya kembangkan itu sudah tercapai. Baik, Bu Hesti izin menyampaikan catatan yang saya amati tadi, bahwa tadi proses coaching sudah berlangsung sangat baik. Saya sudah melihat tadi ada alur cerita yang sudah terlaksana. Kemudian Bu Hesti juga sudah melaksanakan prinsip coaching, sudah terlihat kemitraan antara coach dan coachee, adanya proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jika saya nilai skala dari 1 sampai 10, proses coaching ini
ini sudah saya nilai skala 10. Ini sangat luar biasa sekali. Baik. Oke, berikutnya pertanyaan yang terakhir nih Bu Esti, kompetensi mana yang ingin dikembangkan lagi setelah proses coaching ini rencananya? Baik, rencana saya gini Pak, tadi kan saya sudah ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Setelah itu saya ingin mengembangkan kompetensi untuk menanyakan pertanyaan berbobot. Memang sih tadi ketika coaching itu sudah berhasil, tapi kan alangkah baiknya lagi untuk kedepannya untuk memaksimalkan yang pertanyaan berbobot itu. Begitu Pak. Baik Bu Esti, semoga proses praktik coaching ini bisa meningkatkan keterampilan coaching dalam supervisi nanti. Baik Pak.